Selamat pagi, siang, sore, dan malam para sedulur semua dimanapun berada. Ini sharing tentang kewirausahaan, keuangan maupun bisnis. Nah, kita sering mendengar itu investasi, investor, ya kan? Baik dalam kerangka memulai sebuah usaha atau bisnis, dalam rangka untuk menambah aset, mungkin juga dalam rangka pembangunan di suatu daerah. Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat selalu mencari investor-investor, demikian juga pedagang atau pelaku usaha di kelas menengah ke atas mencari investor dan kemudian mencari mitra-mitra pendana yang bisa membiayai pengembangan usaha itu sendiri. Nah, menyimak apa artinya investasi itu tentu adalah mengalokasikan atau menanamkan modal maupun aset pada potensi-potensi bisnis atau peluang-peluang usaha guna menaikkan nilai tambah uang itu sendiri. Investasi sendiri itu berarti memperbanyak atau mengembangbiakkan nilai dasar dari modal atau aset untuk bisa bertambah seiring dengan nilai waktu dan kebutuhan-kebutuhan pasar itu sendiri. Setelah sebuah rencana bisnis itu dilakukan studi kelayakan, tentu pada akhirnya di atas kertas maka akan ada yang disebut dengan rencana anggaran belanja sesuai dengan tahapan-tahapan dari kegiatan ekonomi itu sendiri. Mungkin bisa saja ada tahapan di prainvestasi di mana survei perlu dilakukan, studi lokasi perlu dilakukan, mengurus perizinan, membuat produk sampel, melatih sumber-sumber daya manusia untuk bisa menangani, atau termasuk juga hal-hal yang sifatnya setelah itu adalah investasi, pengadaan aktiva produktif, aktiva tetap, bangunan atau sarana prasarana, mesin, dan mungkin juga komponen-komponen lain yang pada akhirnya semua rencana bisnis di atas kertas sudah matang dan sudah terlihat bentuk operasionalnya sebelum modal kerja itu dialokasikan. Katakanlah kita bukan kelas investor menengah ke atas, kita ada di level strata sosial ekonomi menengah, mungkin ke level karyawan, tapi yang mencoba belajar bagaimana dari nilai tabungan yang kita sudah kumpulkan, kita mencoba memang ngirit dari tingkat home pay yang kita bawa ke rumah, 80% itu kita alokasikan untuk kebutuhan primer dan sekunder, ya, tetapi 20% itu kita saving dan kita mau memanfaatkan 20% itu untuk bisa beranak pinak dengan beberapa pilihan-pilihan bisnis atau pilihan investasi yang positif ke depan. Investasi itu bisa kita lakukan mungkin untuk mendapatkan pendapatan bunga, pendapatan sewa, mungkin juga itu dividen, atau mungkin bagi hasil keuntungan dari kemitraan yang kita lakukan. Tetapi pada dasarnya janganlah melakukan investasi pada hal-hal yang sepenuhnya secara teknis tidak kuasai. Bermain di pasar modal atau saham itu relatif sangat rawan karena kita tidak punya waktu dan juga keahlian serta pengetahuan untuk bisa mengamati perkembangan dan tren-tren pasar saham, dan kita tidak mungkin itu menyerahkan sepenuhnya kepada fund manager untuk mengelola investasi kita itu atas setiap lembar atau ratusan ribu lembar saham yang sempat kita beli. Sehingga potensi dividen atau earning per share, ya, nilai rupiah per lembar saham bisa saja kita tidak terima karena memang kita tidak memantau perkembangan dari pertumbuhan atau pergerakan dari nilai lembar saham yang kita punya. Karena juga memang kalau kita biarkan juga 6 bulan 1 tahun itu kita tidak lihat urus, itu bisa saja pada akhirnya memang akhirnya anjlok dan kita nggak mungkin berada pada pola permainan itu. Kalau kita mau aktif di trading harian, mau tidak mau berarti separuh waktu kita atau 60% kita harus sisakan atau belajar dari proses-proses pergerakan di pasar saham itu sendiri, dan ini nggak mungkin dilakukan oleh pekerja kelas menengah ke bawah yang pada akhirnya ini bukan pilihan yang terbaik atau yang bagus. Pilihan lain bisa saja akhirnya dana itu kita geser ke deposit sehingga kita
potensi untuk mendapatkan pendapatan bunga, dan ini mungkin juga nanti kita lihat pergerakannya dalam masa tenor yang ada untuk kemudian kita pisah lagi untuk dikembangkan kepada mungkin pengadaan atau pembelian aktiva-aktiva produktif yang memang memiliki nilai potensi pendapatan laba, pendapatan usaha yang sangat positif. Dan untuk zona nyaman mungkin deposit ini bisa menjadi pilihan setelah nilai tabungan itu terakumulasi dalam jumlah cukup besar. Pilihan untuk investasi itu sebenarnya beragam di sekitar kita, tergantung juga besaran uang yang kita sudah kumpulkan dan termasuk juga sense of business atau karakter kita untuk berani mengambil resiko. Mungkin beli logam mulia seperti emas itu juga salah satu zona nyaman investasi yang secara umum itu nilai emas itu jarang turun, cenderung naik, dan nanti kita bisa melihat bagaimana kemudian kita bisa melikuidasi nilai logam emas yang kita pegang itu untuk digeser kepada potensi-potensi investasi yang lain. Kita jual logam mulia kita itu ketika harga sangat naik dan positif, sehingga kita memperoleh nilai margin positif untuk kemudian kita tumpuk dalam bentuk tabungan atau akumulasi laba untuk nantinya diinvestasikan pada pilihan-pilihan yang lebih strategis dan produktif. Atau bisa saja kita mengambil kredit rumah dengan tingkat DP down payment yang ada, dan pada akhirnya kita mencoba itu menyewakan ketika memang tingkat permintaan pekerja terhadap kamar kos dan lain-lain atau tempat usaha itu sangat tinggi, sehingga pada akhirnya peluang kita untuk menyewakan ruangan itu berpotensi besar untuk akhirnya membayar nilai angsuran cicilan atau kredit itu. Paling kita akan mensubsidi pada nilai-nilai yang memang diandaikan ketika cicilannya sangat besar. Itu juga karena kita ingin masa pembayaran kredit itu lebih cepat lunas. Bisa juga kita pada akhirnya bisa membeli aktiva tetap berupa tanah, ya, seluas bidang tanah untuk kemudian kita nunggu nilainya sampai pada akhirnya naik, lalu kemudian kita jual untuk mendapatkan nilai margin yang lebih besar sehingga bisa menumpuk modal untuk rencana investasi berikutnya. Atau di atas tanah itu kita bangun kontrakan ketika memang ekosistem dan supporting system di sekitar lingkungan tanah itu sangat potensial, bisa saja menjadi misalnya itu adalah daerah kawasan industri atau kemudian juga itu pusat distrik bisnis yang lagi berkembang, sehingga dimungkinkan pada akhirnya kos-kosan atau rumah kontrakan ataupun mungkin tempat untuk usaha itu sangat positif dan sangat tinggi permintaannya. Pilihan lain bisa saja ketika ada di daerah-daerah perumahan elit atau mungkin juga kawasan-kawasan strategis, ada orang yang jual rumah karena butuh duit, lalu dengan uang yang kita sudah kumpulkan kita investasikan membeli rumah itu, lalu kemudian kita alokasikan lagi untuk renovasi dan perbaikan rumah itu sampai sedikit banyak itu tampilan fisik rumah itu di atas rumah mewah atau setengah, ya, sehingga pada akhirnya kemudian kita bisa jual lagi untuk mendapatkan nilai margin yang lebih positif, atau mungkin kita sewakan untuk kelompok kelas menengah sosial atas. Atau membuka usaha bersama mitra yang memang portofolio karakter dan sifatnya sangat positif, tingkat kejujurannya tinggi dan kerja kerasnya juga bagus, sehingga kita berharap kita bisa menjadi investor atas usaha bersama bermitra yang kita bangun, sehingga juga dengan manajemen terbuka kita bisa mengetahui mengenai arus kas atau juga pengeluaran-pengeluaran dan bagaimana kita bisa membagi tingkat perolehan laba pada satu periode laporan keuangan. Apapun pilihan-pilihan seperti yang diberitahu di depan itu sebenarnya hanya mengandaikan ketika kita mau investasi berarti ada satu sifat dan karakter, kuasai pola permainan dan lihat ekosistem dari rencana bisnis investasi kita, dan juga apa saja supporting pendukung yang ada yang memungkinkan nilai investasi kita itu secara positif dalam periode-periode 1 sampai 3 tahun, itu memungkinkan resiko-resiko bisa terpantau.
Investasi berarti mencari nilai tambah, dan dalam perilaku orang-orang yang menjadi investor kelas menengah ke atas, mereka tidak pernah meletakkan atau menginvestasikan uangnya itu pada satu pilihan investasi. Don't put your egg in one basket, istilahnya begitu. Jangan meletakkan semua uang itu pada satu pilihan. Kalau bisa pada pilihan-pilihan yang memang terukur teruji dan kita sudah menganalisanya, dan kalau perlu memang kita mengetahui hal-hal yang sifatnya teknis ketika alokasi itu kita sudah pilih dan analisa risikonya kita telah hitung. Seperti makna dasarnya, investasi itu berarti mencari nilai tambah dan juga melipat gandakan, menambahkan beberapa kali dari nilai-nilai aset dasarnya. Sehingga artinya apa? Uang menarik aset, aset menambah uang, uang menarik aset, aset dan pertumbuhan aset berikutnya. Demikian terus pada akhirnya memang mesin uang itu bisa menambah totalitas aset untuk dikategorikan sebagai orang kaya dan investor. Keberanian mengambil risiko berarti memastikan bahwa uang itu telah jatuh pada pilihan yang tepat, sehingga kita tidak tinggal memantau bagaimana waktu ke waktu risiko-risiko bisa kita antisipasi, dan solusi-solusi potensi pendapatan baik bunga, sewa maupun bagi hasil, serta mungkin juga keuntungan lain bisa kita peroleh. Demikian sedulur, sekedar sharing saja, pertimbangan dan keputusan sepenuhnya di tangan Anda masing-masing, karena kitalah decision maker dan juga risk taker atas semua pilihan-pilihan bisnis dan pilihan-pilihan investasi kita. Salam sehat, salam sejahtera, salam wirausaha.